Kalau Santi ini adalah karyawan di sebuah instansi pemerintah. Suatu ketika ia merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-harinya. Santi sangat ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Santi, teman-teman, soal ini adalah soal manajerial. Yang ingin dilihat di soal ini adalah bagaimana integritas teman-teman terhadap suatu perusahaan atau tanggung jawab. Ya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 5 pada video sebelumnya. Di soal nomor 5, dijelaskan kalau ketika sedang membuka sosial media, Anda membaca berita terkait bahaya mengkonsumsi buah X. Berdasarkan penelitian oleh badan resmi, ditemukan kandungan zat kimia berbahaya. Berarti sudah resmi berbahaya, teman-teman ya. Zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Anda pernah mengkonsumsi buah tersebut beberapa bulan lalu. Tindakan Anda, teman-teman, soal nomor 5 ini adalah soal sosiokultural. Soal nomor 5 ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Ya. Dan juga ingin melihat bagaimana teman-teman ini berempati. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal ini ya teman-teman ya. Berhubungan sosial dan berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Menghentikan konsumsi buah tersebut. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban yang B, menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. Jika yang A itu hanya untuk diri kita sendiri, teman-teman. Sedangkan yang B, kita bisa membantu orang banyak. Berarti kita memiliki rasa empati dan memiliki rasa berhubungan sosial dengan baik. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah tersebut. Masih lebih luas cakupan yang B, teman-teman ya, dibanding yang C. Kalau yang C hanya orang terdekat, sedangkan yang B ini adalah masyarakat, yaitu orang terdekat dan lingkungan sekitar. Jadi yang C masih kurang tepat, teman-teman. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. Tidak bisa, teman-teman. Yang ini pemerintah ini ya. Jawaban yang D kurang tepat.
Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada ya. Jadi poin tertinggi ada di B yaitu poin 4, poin 3 ada di C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Soal nomor 1. Anda adalah seorang karyawan di sebuah instansi. Suatu hari, Anda menemukan rekan kerja Anda menerima suap. Ini suap ya. Menerima suap pengadaan proyek dari seorang kontraktor. Ini sudah terjadi beberapa kali. Tindakan yang tepat adalah A. Saya menasihatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya. B. Saya memintanya untuk menghentikan perbuatannya. C. Saya melaporkannya agar ia jera. D. Saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda menemukan rekan kerja Anda menerima suap pengadaan proyek dari seorang kontraktor. Ini sudah terjadi beberapa kali, berarti udah sering ya teman-teman ya. Udah sering rekan kerja Anda menerima suap. Tindakan yang tepat adalah, teman-teman, soal nomor 1 ini adalah soal manajerial ya. Nah, soal manajerial yang membahas mengenai integritas seseorang. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman itu adalah orang yang berintegritas. Jika terdapat kesalahan yang sama dilakukan berulang kali, sebaiknya kita laporkannya. Coba kita lihat dulu jawaban yang paling baik nilainya ya teman-teman. Kita coba lihat jawaban yang A. Menasehatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya. Ingat teman-teman, ini sudah terjadi berulang kali ya. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. Kita eliminasi. Yang B, saya memintanya untuk menghentikan perbuatannya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang B teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Saya melaporkannya agar ia jerah. Nah, bagus teman-teman ya. Dilaporkan agar rekan kerja teman tersebut tidak melakukan hal tersebut lagi. Dibanding yang B, lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang B. Sekarang kita bandingkan jawaban C dengan jawaban yang D. Saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Oke. Berarti kalau dia menghentikan, dia dilaporkan. Nah, bisa saja nanti terulang kembali permasalahan ini ya teman-teman ya. Jadi lebih tepat adalah jawaban yang C teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi di soal nomor 1 ini adalah C. Saya melaporkannya agar ia jera teman-teman. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 2. Santi adalah karyawan di sebuah instansi pemerintah. Suatu ketika ia merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-hari di instansinya. Santi ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Santi sebaiknya A. Mengajukan cuti agar bisa berlibur. B. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. C. Tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. D. Memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Santi ini adalah karyawan di sebuah instansi pemerintah. Suatu ketika ia merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-harinya. Santi sangat ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Santi, teman-teman, soal ini adalah soal manajerial. Yang ingin dilihat di soal ini adalah bagaimana integritas teman-teman.
terhadap suatu perusahaan atau tanggung jawab. Ya, integritas terhadap suatu pekerjaan. Teman-teman, pilihlah jawaban bahwa teman-teman itu adalah karyawan yang berintegritas. Berarti teman-teman mengesampingkan liburan karena masih ada tugas yang harus teman-teman lakukan. Sekarang coba kita lihat mana opsi jawaban yang mencerminkan jawaban seperti itu. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A, mengajukan cuti agar bisa berlibur. Kurang tepat ya teman-teman ya kalau kita harus mengajukan cuti ya. Kita eliminasi dulu yang cuti teman-teman. Yang B, menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. Nah ini bagus teman-teman. Ada baiknya kita tunggu dulu hari libur agar liburan kita tenang. Yang B ini bagus jawabannya teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. Kurang tepat teman-teman. Kalau kita lakukan yang C, pekerjaan kita akan terbengkalai ya. Jadi yang C ini menjadi kurang tepat. Sekarang kita bandingkan yang D. Memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Oke teman-teman, masih lebih bagus yang B jawabannya teman-teman ya. Jadi yang B ini adalah nilai tertinggi pada soal nomor 2. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang ya. Yang B ini poinnya 4, yang 3 poinnya A, yang poin 3 itu A, yang D poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman ya. Kenapa tidak D ini poinnya 3 teman-teman? Kenapa? Karena D ini tidak memecahkan permasalahannya. Dia butuh liburan, tapi dia tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Jadi lebih tepat yang A teman-teman ya untuk poin 3. Soal nomor 3. Anton adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari Anton mendapatkan beberapa tugas penting yang harus diselesaikan hari itu juga. Anton tidak dapat melakukan semuanya sekaligus, sebab takut hasilnya tidak akan maksimal. Tindakan Anton sebaiknya A. Meminta tim untuk melakukan tugas ini agar bisa selesai dengan hasil yang memuaskan. B. Meminta atasan untuk membagi tugas secara adil kepada semua karyawannya. C. Yakin bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu. D. Memilih tugas yang memiliki tenggat waktu lebih cepat untuk dikerjakan lebih dulu agar selesai tepat waktu. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anton ini mendapatkan beberapa tugas penting, mungkin lebih dari 1 ya teman-teman ya, yang harus diselesaikan hari itu juga. Berarti deadline-nya pada hari yang sama ya. Anton tidak dapat, nah di sini ada kata-kata tidak dapat melakukan semuanya sekaligus, sebab takut hasilnya tidak akan maksimal. Tindakan Anton. Ini ada kata-kata ia merasa takut, masih perasaannya saja teman-teman ya. Nah teman-teman, soal ini ingin melihat, soal ini adalah soal manajerial ya. Soal manajerial. Nah soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman berorientasi pada hasil. Bagaimana teman-teman berorientasi pada hasil. Jadi teman-teman, seberapapun banyak tugas teman-teman harus melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Hasilnya harus baik. Bagaimana caranya? Nah, tergantung opsi jawaban A sampai D ini. Coba kita lihat opsi A, teman-teman. Meminta tim untuk melakukan tugas ini agar bisa selesai dengan hasil yang memuaskan. Bagus ya teman-teman ya. Jika kita bekerja sama dalam tim, insya Allah tugas juga cepat selesai. A bagus teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Meminta atasan untuk membagi tugas secara adil kepada semua karyawannya. Kurang tepat ya teman-teman ya. Tidak bisa kita menggurui atasan kita ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Kita eliminasi. C. Yakin bisa
Yakin bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Tidak ada tindakan, hanya dalam bentuk keyakinan saja. Ini menjadi kurang tepat, teman-teman. Lanjut, yang D. Memilih tugas yang memiliki tenggat waktu lebih cepat untuk dikerjakan lebih dulu agar selesai tepat waktu. Nah, dibandingkan yang A lebih tepat yang D, teman-teman. Kita pilih tugas dulu. Mana yang waktunya yang lebih cepat harus selesaikan. Habis itu, baru kita kerjakan berurutan agar bisa selesai tepat waktu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang D, teman-teman ya. Memilih tugas yang memiliki tenggat waktu lebih cepat untuk dikerjakan lebih dulu agar selesai tepat waktu, teman-teman. Jadi poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C, teman-teman. Soal nomor 4. Fajar adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut, ia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, salah satu rekan kerjanya memberikan teguran disebabkan hasil kerjanya yang dianggap kurang maksimal. Tindakan Fajar sebaiknya: A. Meminta rekan kerja tersebut untuk memperbaiki hasil kerjanya. B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. C. Meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. D. Menjelaskan cara kerjanya pada rekan kerja tersebut agar mengerti dan menyetujui hasil kerja Fajar. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Fajar adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut, Fajar sudah bekerja dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Akan tetapi salah satu rekan kerjanya memberikan teguran disebabkan hasil kerjanya yang dianggap kurang maksimal. Tindakan Fajar. Teman-teman, soal ini adalah soal manajerial. Nah, pada soal ini, si pembuat soal ingin melihat bagaimana cara teman-teman berorientasi pada hasil. Berarti, teman-teman harus menerima masukan agar hasil kerja teman-teman itu bagus ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawaban yang menggambarkan bahwa teman-teman itu adalah karyawan yang berorientasi pada hasil. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Meminta rekan kerja tersebut untuk memperbaiki hasil kerjanya. Ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Yang ini kita eliminasi. B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Bagus teman-teman. Setiap teguran, kritikan, saran kita terima. Nah, kalau diperlukan ya kita akan perbaikan. Jika tidak ya tidak perlu. Jadi yang B ini bagus jawabannya teman-teman. Yang B ini menggambarkan kalau kita adalah orang yang berorientasi pada hasil ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. Masih tepat yang D ya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menjelaskan cara kerjanya pada rekan kerja tersebut agar mengerti dan menyetujui hasil kerja Fajar. Untuk apa buang waktu, teman-teman? Ya, kita dengarkan saja masukannya. Jika masukannya bagus, kita perbaiki. Jika masukannya tidak bagus, ya sudah kita lupakan saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ya. Jadi poin B ini poinnya 4, D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 5. Asrul mendapatkan berita gembira bahwa lamaran kerjanya diterima di sebuah perusahaan. Akan tetapi ia tidak langsung ditempatkan pada bagian yang ia lamar, melainkan sebagai sales marketing terlebih dahulu selama 3 bulan, yang dianggap sebagai masa percobaan. Tindakan Asrul sebaiknya: A. Menerima saja tugas ini dan membuktikan bahwa ia mampu melewatinya dengan baik. B. Meminta keadilan agar ia ditempatkan pada bagian yang dilamar. C. Mengundurkan diri sebab menjadi sales marketing bukan keahliannya. D. Jujur bahwa ia pernah menjadi sales marketing dan sungguh ia merasa itu bukan keahliannya.
Baiklah teman-teman, silakan teman-teman tuliskan jawaban teman-teman disertai alasan di kolom komentar ya. Nah, soal ini akan kita bahas pada video berikutnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video Pak Reza pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa teman-teman.